Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses pembuatan aquascape tanpa karbon dioksida, rendah cahaya, dan yang pasti mudah untuk dirawat serta dibuat. Pertama-tama, beri arang aktif kira-kira sebanyak 100 gram. Arang aktif ini dapat digunakan sebagai filter kimia yang dapat membersihkan air dari zat-zat berbahaya. Kemudian, beri sedikit pasir coklat di bagian depan agar dapat mencegah media tanam terlihat bertumpuk. Di bagian atas arang aktif, letakkan sedikit pasir malang kasar untuk media berkembang biak bakteri baik. Lalu timbun arang aktif serta pasir malang kasar dengan pasir coklat hingga menutupi seluruhnya. Diusahakan media tanam bagian belakang lebih tebal dari bagian depan ya kawan-kawan. Letakkan batu kriket sembari ditata sedemikian rupa sehingga tampak alami. Hindari penataan yang tersusun rapi dan sejajar ya kawan-kawan. Sebaiknya ditata seperti pada alam, acak-acakan namun terlihat indah dan asri. Setelah batu tersusun dengan indah, beri pupuk dasar pada sela-sela batu yang ingin diberi tanaman. Bagian yang tidak diberi tanaman tidak perlu diberi pupuk dasar ya kawan-kawan. Timbun kembali dengan pasir coklat secukupnya. Ketebalan media tanam pada bagian belakang sekitar 8,5 cm dan bagian paling depan sekitar 1,5 cm. Hal ini dilakukan untuk memberi kesan lebih luas dan sedap dipandang. Jika dirasa kurang, tambahkan batu kriket secukupnya untuk menyempurnakan susunan batuan. Hasilnya seperti ini ya kawan-kawan, masih terdapat celah di antara batu untuk ditanami tanaman. Setelah semuanya selesai terpasang, mari kita isi dengan air hingga penuh. Beri alas agar media tanam tidak berhamburan. Di sini, saya menggunakan alas plastik dan piring plastik. Isi secara perlahan dan hati-hati. Seperti ini ya kawan-kawan, dan ini hasilnya setelah diendapkan selama 30 menit. Lalu, sekarang kita masuk ke dalam tahap penanaman. Pertama-tama, tancapkan tanaman Hygrophila angustifolia di bagian belakang samping kiri. Tanaman ini sudah dalam kondisi daun air ya kawan-kawan, sehingga warnanya tampak hijau cerah. Lalu disusul dengan tanaman Hygrophila corymbosa siamensis pada bagian belakang samping kanan. Hygrophila corymbosa siamensis ini juga sudah daun air. Dilanjutkan dengan tanaman Tiger Lotus Red di depan Hygrophila angustifolia sebanyak 2 batang.
Tambahkan pula pada bagian samping kanan Hygrophila angustifolia. Kemudian, tanam tanaman Amania praetermisa di bagian depan Hygrophila corymbosa siamensis, tepatnya di sela-sela batu. Tanaman ini masih berupa tanaman darat sehingga warnanya masih hijau ya kawan-kawan. Sekitar 5 hari setelah ditanam, tanaman ini akan menumbuhkan tunas daun baru yang berwarna merah pekat. Di samping kiri dari tanaman Amania praetermisa, tambahkan tanaman Polygonum Sao Paulo. Polygonum Sao Paulo juga masih berupa tanaman darat dengan daun berwarna hijau. Setelah itu, tancapkan tanaman Ludwigia retrubin pada bagian depan dari Hygrophila corymbosa siamensis. Di depan Ludwigia retrubin, beri sedikit tanaman Hygrophila polysperma sunset green. Kondisi tanaman ini sudah semi daun air. Di samping kiri dari Tiger Lotus Red, tanam tanaman Ludwigia green ripens untuk menutupi bagian yang kosong. Agar tampak lebih rimbun, beri sedikit tanaman Hygrophila corymbosa di samping kiri Hygrophila angustifolia. Warnanya yang coklat berpadu dengan Hygrophila angustifolia yang hijau sehingga tampak semakin serasi. Agar tampak lebih hidup dan terkesan alami, beri tambahan Sagittaria subulata pada sela-sela bebatuan. Secukupnya saja ya kawan-kawan. Selain untuk menyempurnakan susunan aquascape, akar dari Sagittaria subulata juga dapat mengikat media tanam sehingga mencegah pasir longsor ke bagian yang rendah. Kemudian, letakkan tanaman Marimu mossball pada berbagai sudut yang kosong. Untuk sentuhan akhir, letakkan ornamen pendukung, yakni kepingan batu kriket di antara bebatuan.